Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari yang pertama, nama saya adalah Bima Nugroho dengan NPM 190630842. Kemudian ada Billy, mungkin Bill boleh kenalan dulu. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Shibli Jindan, partner dari Bima Nugroho dengan nomor NPM 19063029226. Ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana kita mendeskripsikan, kemudian mengkorelasikan, dan juga menginterpretasikan dari study case yang mana menjadi bahan untuk ujian akhir semester stratigrafi dan cekungan pengendapan. Nah, mungkin pertama kita akan mendeskripsikan dulu dari masing-masing pasien. Mungkin boleh next, Bill. Langsung aja Bim korelasinya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai korelasi daripada sebuah study case yang telah kita dapatkan gitu. Jadi kita akan belajar mengenai korelasi dan juga sejarah geologi bagaimana sebuah lingkungan ini terbentuk gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin stratigrafi cekungan dan sekuen, kita nggak bisa lepas yang namanya dengan time dan juga event gitu. Bagaimana sebuah time itu adalah waktu yang dihitung dari skala waktu geologi, dan juga event yaitu sebuah fenomena-fenomena yang terjadi pada waktu tersebut gitu. Nah, kita di sini sejatinya telah membagi time event itu menjadi 5 bagian. Yang pertama ada di sini, time event 1, kedua di sini, ketiga di sini, keempat di sini, dan juga kelima di sini. Adapun batas-batasnya adalah ini untuk bagian time event 1 batasnya. Terus kemudian ini adalah bagian time event 2, yang mana nanti sejarah dan interpretasinya akan dijelaskan juga saat di sini. Ini adalah batas time event 3, dan ini adalah batas time event 4 dan juga 5. Gitu. Jadi batas-batas ini menjadikan sebuah batas yang mana ini time event 5, terus ini 4, ini 3, ini 2, dan ini 1. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita bisa mendeskripsikan di time event 1. Silahkan, Bill. Oke, untuk pada time event 1 yang paling bawah ini, di sini kita bisa lihat dengan warna biru dan warna agak sedikit merah ya, merah pink ini. Nah, yang X ini merupakan batuan basement yang tadi merupakan batuan beku yang dia sebagai batuan pengisi yang paling dasar dari sebuah samudra gitu. Nah, jadi pada event pertama ini tadi simbol X merupakan batuan basement yang merupakan batuan beku. Kemudian adanya juga berupa dahulunya basement ini tercipta dari pembukaan magma ya, yang setelah kita ketahui sebelumnya magma yang membeku dan kemudian menjadi sebuah batuan basement sebagai dasar laut. Nah, uh, hasil dari pemekaran dasar laut ya, atau kita sebut sebagai divergen. Nah, hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Landes pada tahun 1960 mengenai batuan dasar yang didefinisikan sebagai batuan beku uh, yang secara tidak selaras berlapis di atasnya suatu sekuen batuan sedimen yang bisa merupakan batuan beku atau batuan metamorf gitu. Nah, tapi di sini kita sebut sebagai batuan beku. Nah, kemudian kami lihat adanya fenomena subsidence yang ada di bagian sini. Sebentar saya annotate yang ada di sini. Nah, ini bagian ini merupakan subsidence dulunya. Kemudian diisi oleh fasis A gitu. Nah, kemudian setelah diisi itu, mungkin setelah saat dia subsiden itu terjadi proses atau mengindikasikan juga adanya asosiasi dengan sesar normal di sini. Nah, kemudian terisi oleh fasis A dengan litologi sandstone konglomerat yang berada di atas batuan basement ini sebelum terjadinya pengendapan yang lebih lanjut atau masuk ke time event 2. Silakan Bima. Untuk selanjutnya di time event 2 ini kita melihat adanya dominasi daripada endapan-endapan laut gitu. Nah, yang mana nanti kalau misalnya di time event 2 kita dapat membagi menjadi 3 section, yaitu section F, terus kemudian section G, dan juga section H gitu. Untuk section F sendiri ini merupakan fasies yang memiliki litologi berupa limestone, kemudian fasies G merupakan fasies yang memiliki litologi dominasi berupa dolomit, dan juga fasies H berupa kalsarenit gamping gitu, yang mana
ketiga fasies tersebut merupakan fasies yang terendapkan di laut gitu. Nah, adanya dominasi daripada ketiga fasies yang memiliki endapan di laut itu mengindikasikan bahwa pada time event 2 itu terjadi proses regresi yang masif gitu. Yang sangat masif sehingga banyak sekali atau dominasi daripada ketiga sekuen ini itu adalah batuan gamping. Nah, sebelumnya proses regresi itu apa? Proses regresi itu adalah ketika suatu fenomena yang mana permukaan air laut nanti meningkat sehingga garis pantai itu akan semakin ke arah darat gitu. Jadi nanti pengendapan daripada dari yang laut itu akan lebih dominasi daripada pengendapan yang dari darat gitu karena energi yang dihasilkan dari laut itu lebih besar daripada di darat gitu sehingga sedimen supply-nya pun akan lebih besar dan juga terendapkan batuan-batuan gamping yang memiliki ciri khas sendiri gitu. Nah, selanjutnya untuk time event 3 silakan Bill. Oke, berikutnya untuk time event 3 yang ada di bagian sini. Nah, ini terjadi sebuah pengendapan yang ada di sini kita bisa lihat ada section C, D, dan E. Nah, C ini sandstone, dan D ini mudstone, dan E ini halit dan anhidrit yang merupakan mineral evaporit tadi yang telah terjadi proses sebelumnya dan mereka terendapkan. Nah, kemudian pada event 3 ini kita dapat melihat bahwa adanya sebuah proses regresi di mana menurunnya muka air laut gitu. Jadi garis pantai yang semakin menuju ke laut dan artinya muka air laut itu semakin turun gitu. Jadi kita dapat mengetahui bahwa proses regresi itu terjadi di bagian sini. Nah, kemudian regresi yang semakin masif gitu dibuktikan dengan dominasi endapan interior platform atau lagun. Nah, yang mana sebelumnya di event 2 merupakan litologi batu gamping semua gitu. Nah, proses regresi merupakan suatu fenomena di mana terjadi penurunan permukaan air laut gitu dalam skala waktu tertentu yang terendapkan sehingga menyebabkan garis pantai tadi maju ke arah laut. Nah, akibatnya material endapan dari laut itu yang terendapkan akan semakin berkurang dan endapan darat akan semakin bertambah gitu. Jadi dia semakin ke arah laut. Nah, proses sedimen supply yang lebih dominan berasal dari darat juga menyebabkan dominasi endapan interior pada time event 3 ini. Seperti itu. Selanjutnya akan menuju time event keempat. Oke, untuk selanjutnya setelah kita melihat di sini adanya proses transgresi yang mana didominasi oleh gamping, terus kemudian itu maju ke arah regresi dan sehingga ini kita melihat adanya sebuah endapan transisi gitu, endapan transisi yang berada di platform interior. Sekarang kita akan maju ke time event 4 yang mana itu akan semakin menuju ke arah darat gitu atau semakin regresi. Nah, untuk time event 4 sendiri ini dibagi menjadi 3 section yaitu section A di sini, section B di sini dan juga section C dan juga sebagai di sini adalah section D gitu. Untuk section A ini sendiri merupakan sebuah fasies yang memiliki litologi berupa konglomerat sandstone. Untuk B dan C ini merupakan sebuah fasies yang memiliki litologi berupa sandstone dan juga untuk fasies D ini merupakan sebuah litologi yang berupa mudstone gitu. Nah, kalau misalnya secara keseluruhan di sini kita bisa melihat bahwa di sini dominasinya adalah endapan yang suplai sedimennya berasal dari darat gitu. Yang mana mengartikan bahwa proses regresi ini semakin masif gitu. Jadi endapan-endapan yang dihasilkan adalah endapan yang berasal dari endapan darat. Akibatnya material daripada laut ini, endapan laut akan semakin berkurang dan semakin berkurang sehingga endapan darat akan semakin bertambah. Kita juga mengetahui bahwa hasil batuan daripada transisi di lingkungan fluvial dan juga interior platform itu akan menghasilkan sebuah litologi berupa konglomerat sandstone, dan juga mudstone gitu. Proses yang masif membuat endapan air laut mulai tidak terlihat akibat adanya transisi dengan endapan fluvial. Mungkin selanjutnya boleh ke time event 5, Bill.
Oke, untuk time event kelima merupakan time event yang terakhir dari sebuah sejarah geologi korelasi penambang ini. Diketahui ini merupakan diketahui apa ya, simbol Y di sini. Ini saya annotate. Ini merupakan simbol Y semua yang ada di time event terakhir. Nah, ini merupakan sebuah lapisan sedimen yang paling muda atau batuan yang terendapkan paling atas, yang bisa diketahui bahwa batuan ini terendapkan di usia muda atau merupakan batuan sedimen yang terendapkannya yang paling recent atau yang terus hingga saat ini. Jadi ini merupakan bagian paling akhir dan paling atas yang menutup dari sejarah korelasi penambang ini. Berikut sekian apa ya, kesimpulan korelasi. Nah, berikutnya sebentar. Nah, ini sejarah geologi tadi. Kita clear dulu aja. Oke, ini sejarah geologi tadi yang telah kami jelaskan berdua. Oke. Nah, ini merupakan transgresi dan regresi yang tadi kita jelaskan. Regresi itu tadi darat yang semakin ke arah laut. Nah, berikutnya transgresi itu laut yang semakin menuju ke arah darat. Di sini kita bisa lihat juga proses regresi, maximum limit of transgression juga yang semakin menuju ke arah laut. Nah, berikut gambarnya. Oke, Bill, sekian. Terima kasih dari gimana, Bim? sorry Bill, boleh balik ke gambar tadi nggak bentar? Oke, yang ini ya. Ya, belum lagi yang korelasi. Oke. Yang ini. Ya, kita di sini lupa untuk menjelaskan mengenai kontak-kontak daripada masing-masing spesies, yaitu kita menemukan adanya dua kontak gitu. Dua kontak berupa yang pertama adanya pinch out. Pinch out tuh seperti yang kayak gini. Jadi sebuah apa namanya, sebuah endapan yang akan semakin tipis gitu orientasinya. Terus kedua itu ada sebuah interfingering gitu. Interfingering itu sama seperti pinch out, cuma itu dia memiliki apa namanya, memiliki sebuah penipisan tapi yang banyak gitu, yang banyak kita temukan kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Nah mungkin itu aja sih Bill yang pengen gua tambahin. Oke. Sip. Kalau gitu kita balik next ke tadi. Ini sejarah geologi yang tadi yang sudah kita jelaskan. Oke, ini transgresi, regresi, on-lab dan off-labnya. Untuk fasies A sendiri dideskripsikan sebagai fasies yang terbentuk di lingkungan pengendapan fluvial. Nah, mengapa fluvial? Karena kami menemukan bahwa di fasies A ini memiliki litologi berupa konglomerat sandstone gitu, yang mana memiliki dominasi ukuran-ukuran sandstone yang berukuran konglomerat. Nah, fasies A ini terbentuk pada active channel yang mana memiliki energi yang tinggi. Dikarenakan pada fasies ini memiliki energi yang tinggi, maka kita mengetahui bahwa fasies ini terendapkan di bagian tengah daripada sungai tersebut. Karakteristik daripada fasies A juga merupakan sebuah batuan sedimen yang diendapkan, yaitu bersifat poorly sorted, kemudian ukuran butirnya yang didominasi oleh konglomerat dan juga gravel, karena diketahui litologinya berupa batuan konglomerat. Terus kemudian derajat kebundarannya yaitu cukup rounded dan juga dicirikan sebagai terendapkan di active channel sequence yang lapisannya memiliki ketebalan hingga 2 meter. Nah, di sini juga kita tidak menemukan adanya sebuah fosil fauna atau flora, maka dapat diinterpretasikan sebagai endapan ini merupakan endapan non-marine gitu, dan merupakan batuan sedimen yang bukan gamping. Mungkin selanjutnya untuk fase SB akan dijelaskan oleh Billy. Oke. Berikutnya untuk fase SB, kita melakukan interpretasi. Jadi setelah melakukan diskusi, didapati informasi bahwa fase SB ini merupakan lingkungan yang terendapkan di pengendapan fluvial gitu. Jadi dia mirip seperti dengan fasies A, namun tata letak dari lokasi pengendapannya ini sedimen ini berada sedikit lebih ke pinggir daripada fasies A. Nah, dikarenakan diketahui bahwa memiliki high energy juga, tapi lebih berkuranglah dari yang A. Jadi
bisa kita simpulkan bahwa memiliki lingkungan pengendapan yang sama, yaitu di fluvial, namun dengan lokasi yang lebih low energy, tapi masih termasuk energi yang ada tuh masih banyak gitu. Nah, kemudian dan tergabung dalam active channel sequence juga. Nah, kemudian yang membedakannya itu tadi setelah saya jelaskan itu tata letaknya atau lokasi pengendapan dari fasies B yang lebih ke pinggir gitu dari sentral sungai. Nah, sehingga kemudian ciri lain adalah batuannya ini semakin halus dan dapat dilihat dari ukuran fasies yang pebble, ukurannya pebble itu, dan sortasinya itu moderately hingga poorly sorted konglomerat. Nah, kemudian tidak juga basal erosi kontaknya dengan batuan mudstone dan juga bisa siltstone yang menunjukkan adanya mud crack di sana. Nah, kemudian tidak juga ditemukan adanya fauna seperti yang ada pada fasies A. Berikutnya fasies C. Bim. Oke, boleh di next dulu, Bill. Ya, untuk fasies sendiri ini dideskripsikan sebagai fasies yang terbentuk juga di pengendapan fluvial gitu. Nah, mengapa fluvial? Karena kita menemukan fakta bahwa fasies C ini memiliki litologi berupa sandstone gitu. Nah, namun lebih halus daripada fasies A dan juga fasies B. Nah, halusnya daripada ukuran di fasies C ini menginterpretasikan bahwa fasies C ini terbentuk atau terendapkan lebih pinggir daripada fasies A dan juga fasies B. Fasies C sendiri dideskripsikan sebagai sebuah litologi yang memiliki ukuran butir yang semakin halus dan juga sortasinya semakin baik gitu. Untuk fasies ini diketahui terdapat informasi berupa adanya struktur geologi berupa crossbedding dan dapat diketahui juga bahwa posisi aliran terdapat di bagian upflow regime yang mana ini akan bergantung juga terhadap kekuatan arus ya, sedimen supply-nya dan sebagainya macamnya. Mungkin untuk fasies D selanjutnya Billy boleh menjelaskan, Bill. Kemudian untuk fasies D itu merupakan lingkungan platform sudah masuk ke lingkungan platform interior itu. Jadi dari FZ9 sampai FZ7 yang merupakan itu platform interior. Nah, kemudian lingkungan pengendapan ini merupakan endapan evaporit. Nah, di mana terjadi sebuah proses regresi di sana yang kemudian terjadi endapan evaporit. Nah, karena diketahui dari keterdapatan kandungan gypsum, anhidrit, dan halit yang merupakan mineral-mineral evaporitik yang dapat kita interpretasikan pada fasies D. Berikutnya fasies E, Bim. Silakan. Oke, untuk selanjutnya untuk fasies E. Jadi sebenarnya untuk fasies D dan E ini merupakan sebuah fasies transisi yang mana transisi dari daratan kemudian akan maju ke laut gitu. Nah, untuk fasies E sendiri adalah sebuah lingkungan sebuah fasies yang berada perendapkan di lingkungan platform interior gitu. Untuk lebih tepatnya berada di daerah lagun. Nah, apa bedanya fasies D dan E? Fasies E ini tidak ditemukan adanya gypsum gitu. Jadi nanti didominasi oleh halit dan juga anhidrit sehingga nanti untuk simbologi daripada litologinya nanti akan digambarkan melalui gambar korelasi itu nanti memiliki simbologi berupa halit dan juga anhidrit gitu. Nah, kemudian fasies ini bergerak secara passing upward menjadi halit yang masif gitu. Oke, berikutnya fasies F ini merupakan lingkungan pengendapan yang terletak di outer rim gitu. Jadi kalau tadi dia di platform interior dan sekarang itu di lingkungan pengendapan yang di outer rim yang mengarah ke marine gitu. Nah, dari FZ-nya itu dapat diketahui dari FZ6 sampai FZ1 yang kemungkinan di antara FZ-FZ berikut. Nah, kemudian pada fasies ini juga diketahui dari informasi yang kita temukan didapati fosil gastropoda atau organisme-organisme laut seperti gastropoda, bivalvia, echinoids, dan juga diketahui terdapat bioturbation ekstensif gitu. Yang setelah kami baca, bioturbation ekstensif itu
menandakan facies ini berada di lingkungan yang pengendapan deep marine gitu, yang ada di bagian dasar laut. Nah, kemudian atau laut dalam, maaf. Nah, kemudian terdapat juga struktur geologi di sini yaitu cross-bedded holotic organism di sana yang banyak atau common di bagian timur atau east. Selanjutnya, Bim. Oke, untuk selanjutnya merupakan fasies G, yaitu sebuah fasies yang terendapkan di lingkungan berada di shallow marine juga. Yang diketahui dari adanya kependapatan alga bryozoa dolomit yang berada pada shallow marine gitu. Nah, ditemukannya fosil alga dolomit itu menjadikan kita menginterpretasikan bahwa fasies G ini didominasi oleh litologi berupa batuan gamping dolomit gitu. Nah, pada fasies G ini juga ditemukan adanya batuan yang memiliki tekstur cavernous. Boleh lanjut, Bill? Oke. Nah, kemudian fasies H. Nah, ini merupakan lingkungan pengendapan yang termasuk ke shallow marine juga, sama seperti sebelumnya. Dan diketahui berdasarkan adanya endapan karbonat gitu. Jadi, telah terjadi proses pengendapan karbonat pada zaman dahulu yang memiliki ukuran kalsarinit. Dan disisipi juga dari informasi yang ada itu disisipi oleh fragmen sedimen darat atau siliklastik dengan shell gitu. Jadi dia disisipi oleh shell yang merupakan sedimen darat gitu yang menyisip ke endapan karbonat yang mengandung kalsit. Nah, kemudian pada fase ini juga pada bagian base-nya itu terdapat sebuah lapisan fluid cast dan juga groove cast. Nah, kemudian setelah kita diskusikan endapan karbon kalsarin ini tadi bergerak secara westward menjadi ukuran yang lebih besar yaitu kalsirudit. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita melihat adanya unit X atau unit yang berada di paling bawah, yang mana menjadikan sebuah batuan dasar atau basement berupa batuan beku. Nah, ini tercipta bisa terjadi akibat dari pemekaran samudra sehingga bergerak secara divergensi dan akhirnya magma itu naik membentuk lantai-lantai samudra yang memiliki litologi berupa batuan beku. Nah, selanjutnya untuk unit Y, Bill, silakan. Oke, unit yang terakhir ini merupakan terdapat di bagian paling atas yang merupakan dapat kita interpretasikan itu sebagai batuan atau ya batuan yang terdapatkan di usia muda gitu karena dia paling atas berdasarkan informasi yang telah kita ketahui. Jadi dia itu batuan sedimen yang ibaratnya di paling akhir lah terendapkannya gitu, yang paling recent. Oke, ini sumber referensi yang kita dapat dari Flagel tahun 2004 dan Nichols tahun 2009 tentang sedimentologi dan stratigraphy. Oke, sekian dari kami berdua. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.